Pemirsa, Polda Metro Jaya memeriksa Akademi Rocky Gerung dalam kasus fitnah ijazah palsu. Di hadapan penyidik, Rocky mengaku tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana. Kasus fitnah ijazah Joko Widodo di Polda Metro Jaya terus bergulir. Hari ini, kubu Roy Suryo menghadirkan akademisi Rocky Gerung sebagai saksi sekaligus ahli untuk memberikan keterangan pada penyidik. Sebagai ahli yang meringankan Roy Suryo CS, Rocky Gerung menjelaskan tentang metodologi penelitian yang dilakukan Roy Suryo CS. Di hadapan penyidik, Rocky dengan tegas mengatakan sebuah penelitian tidak ada unsur pidana, apalagi unsur pencemaran nama baik yang bersifat subjektif. Bang, lihatnya. Dia tersangka karena ada urusan tadi, dia anggap menghina. Mana ada penelitian yang isinya menghina. Kan itu intinya kan. Menghina atau mencemarkan nama baik itu adalah reaksi publik atau terutama reaksi kalangan Pak Jokowi terhadap Dr. Tifa kan. Begitu. Coba tanya misalnya, lawyernya baca nggak buku itu tuh? Mengerti nggak apa itu hermeneutic of suspicion? Mengerti nggak apa itu cognitive science? Mengerti nggak apa itu neurofilosofi? Kan mereka nggak paham. Jadi mereka ambil bagian yang sensasional untuk menjebak Tifa di dalam soal yang disebut ada unsur pidananya. Meneliti itu nggak ada unsur pidananya itu. Berarti nggak ada pencemaran nama baik, ujaran kebencian berdasarkan SARA ya? Ya apa dasarnya mencemarkan nama baik? Mau namanya aja bukan namanya nggak diketahui. Relasi personal itu yang memungkinkan terjadi pencemaran nama baik. Kalau saya dendam pada orang, saya cemarkan nama baiknya. Jika tak ada unsur pidana, maka Rocky menilai bahwa penetapan Roy Suryo, Responsi Anipar, dan Dr. Tifa sebagai tersangka tidak tepat. Polemik soal ijazah Joko Widodo seharusnya bisa diselesaikan secara rasional, ilmiah, tanpa ranah pidana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan menilai Rocky Gerung hanya menjelaskan soal metodologi penelitian terhadap ijazah Joko Widodo. Andi juga menyebut hal itu bukan substansi yang akan dipertimbangkan oleh penyidik. Dengan kapasitas dari saudara Rocky Gerung ini, pertanyaan saya, beliau ini sebagai saksi ahli di bidang apa? Dan kompetensinya apakah ada? Kan seorang saksi ahli itu harus mempunyai suatu kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat, ya, ataupun dengan katakanlah ijazahnya, ya, bukan sesuatu yang katakanlah hanya masalah ketenaran, gitu loh. Jadi harus ada tahu juga kompetensinya sebagai saksi ahli di bidang apa untuk itu, ya, bidang sosiologi kah, ya, bidang hukum kah. Kalau kita bicara metodologi silakan saja. Apakah itu substansi? Saya rasa enggak juga, kalau dia kan makin memperkuat dari metodologi yang dia sampaikan mengenai penelitian mereka yang telah menjadikan sebuah buku. Kalau kita lihat saja, dalam arti begini, sumber primer, hasil penelitian mereka itu dari fotokopi yang saya katakan itu ada palsu, bukan sesuatu yang primer atau asli yang dari Pak Jokowi yang sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya. Jadi untuk bicara metodologi yang dia gunakan ya silakan saja untuk itu. Nanti kan penjabarannya nanti adalah di persidangan dan kita juga mempunyai saksi-saksi ahli yang nanti akan juga kemungkinan akan memperberat dari upaya mereka itu begitu. Tersangka kasus fitnah ijazah Dr. Tifauzia Tiasuma mengklaim telah memegang ijazah asli lulusan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan untuk mencari pembanding dengan ijazah Jokowi. Dr. Tifa juga mengklaim ijazah UGM sulit dibohongi dan tidak bisa dipalsukan. Menyentuh ya, ijazah yang sangat indah dan sangat berharga, asli, dan seketika saya mengetahui bahwa inilah ijazah yang betul-betul asli. 3 hal sudah di-spill sama Mas Roy dan diteliti juga sama Mbak Rismon. 3 hal ya, yang utama yaitu satu adalah watermark, ya, ada watermark yang sangat jelas. Ini replika, jadi kalau yang asli jelas sekali, ya, usia 40 tahun tapi masih sangat jelas. Kemudian ada emboss, ya, emboss itu adalah cap ceklok ya, cap ceklok yang ada gunanya, ini bukan hiasan. Ini ada gunanya. Jadi emboss atau cap ceklok ini mengunci tanda tangan rektor ini. Dan tembus ke belakang. Ya, ini kalau replika jadi nggak tembus ke belakang. Nah, kalau yang asli tembus ke belakang. Udah dari 2 itu aja udah susah sekali untuk dipalsukan, ya.
Setelah Rocky Gerung, hari ini Polda Metro Jaya memeriksa Dr. Ridho Rahmadi sebagai saksi ahli meringankan Roy Suryo CS. Untuk mengetahui informasi terkini sudah terhubung dengan rekan Jessica Winoto di Polda Metro Jaya. Ya, selamat siang Jessica, bagaimana jalannya proses pemeriksaan? Ya, selamat siang Sabrina dan juga pemirsa. Untuk terkait proses pemeriksaan dari Ridho Rahmadi selaku ahli meringankan pada kasus ijazah Jokowi ini hingga saat ini masih berlangsung. Karena memang tadi dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat dan tadi Ridho Rahmadi juga telah hadir di Polda Metro Jaya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Lalu Sabrina dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan bahwa tadi Ridho juga menjelaskan bahwa fokus hari ini untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait penjelasan ilmiah terkait dari proses analisis digital yang selama ini diperdebatkan. Karena memang kita ketahui Sabrina dan juga pemirsa, apa yang diperdebatkan dalam kasus ijazah Jokowi ini adalah bukti atau dokumen yang diteliti oleh Roy Suryo, lalu juga Rismon Sianipar dan juga Dr. Tifa ini diduga palsu atau ada rekayasa digital. Namun tadi Ridho menyampaikan bahwa selaku ahli artificial intelligence ia akan menjelaskan atau menerangkan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait ilmunya, tepatnya untuk menjelaskan bahwa dokumen yang diobservasi diteliti oleh Roy Sianipar, Rismon dan juga Dr. Tifa ini tidak ada rekayasa digital, melainkan ini adalah proses dari image processing yang mana ini sudah lazim digunakan dan secara luas di era teknologi modern pada saat ini. Sehingga Sabrina dan juga pemirsa, kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi terkait pemeriksaan Ridho Rahmadi selaku ahli meringankan pada hari ini terkait di kasus ijazah Jokowi. Sementara itu, Sabrina. Baik, terima kasih Jessica Winoto melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Roy Suryo CS merespons laporan yang dilakukan Egy Sujana dan Damai Harilubis dengan ilustrasi tuyul dan jin ifrit. Respon diduga menjadi sinyal pecah kongsi antar sesama tersangka kasus fitnah ijazah Joko Widodo. Drama kasus ijazah palsu Joko Widodo memasuki episode baru. Keretakan relasi antar para tersangka kasus ijazah Jokowi mulai terlihat. Kali ini, tersangka yang menempuh restoratif justice Egy Sujana dan Damai Harilubis melaporkan Roy Suryo dan kuasa hukumnya Ahmad Hozinuddin atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik. Menanggapi hal itu, Roy Suryo justru membalasnya dengan sebuah gambar ilustrasi dua tuyul menemui jin ifrit. Jadi kemarin saya dan Bang Aka dilaporkan, jawaban saya cuma ini aja. Dah, gambar ini aja. Simak gambar ini baik-baik. Saya hanya menindaklanjuti artikel yang ditulis oleh Pak Lukas Luarto. Itu adalah jurnalis senior, dulu mantan ketua IJTI Aliansi Jurnalis Independen Indonesia. Udah, jadi waktu itu di tangga ini saya hanya mengatakan kita kehilangan dua tuyul gitu. Jadi nanti kalau prosesnya dilanjutkan, berarti Polda Metro Jaya harus memproses dua tuyul. Ya gitu. Itu aja udah. Jadi kalau tuyul bisa dipidana, ya udah tuyulnya aja dipidana. Tidak menyebut nama, saya hanya mengatakan dua tuyul. Jadi tulisan dari Mas Lukas Luarto waktu itu adalah dua tuyul menemui jin ifrit. Apa artinya? Tanyakan pada yang nulis. Ya, dah itu aja. Entah siapa yang dimaksud tuyul dan jin ifrit oleh Roy Suryo melalui gambar ilustrasi tersebut. Namun, sebelumnya Roy Suryo juga hendak menggugat penghentian penyidikan atau SP3 terhadap Egy Sujana dan Damai Harilubis. Kubu Roy menilai restoratif justice dan SP3 Egy Damai cacat prosedur. Saling lapor dan gugat antar sesama tersangka kasus ijazah Jokowi ini bisa jadi sinyal pecah kongsi. Apalagi saat ini berkas Roy Suryo telah dilimpahkan ke kejaksaan, sementara penyidikan Egy dan Damai Lubis justru dihentikan.
Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kediaman Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kedatangan tamu spesial. Mereka adalah teman-teman kuliah Jokowi di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Reuni dilakukan di rumah Jokowi di Jalan Kutai Utara nomor 1 Sumber Solo Selasa sore. Mereka datang setelah mengikuti sidang Citizen Lawsuit keaslian ijazah Jokowi di Pengadilan Negeri Surakarta. Saat sidang ada 2 teman Jokowi yang menjadi saksi fakta, yakni Saminuddin Barowi dan Mustoha Iskandar. Mustoha menyampaikan ada 17 alumni UGM yang ikut datang ke kediaman Solo. Mereka merupakan teman satu angkatan di Fakultas Kehutanan UGM tahun 1980. Jadi obrolnya apa Pak dengan Bapak Jokowi di dalam? Ketawa aja, denger kan ketawa aja, cerita yang lucu-lucu aja. Reuni ya Pak? Reuni tipis. Ada berapa orang tadi Pak? Ada 17.